saya membayangkan kalau misalnya tadi ditanya oleh Mbak Titi, bagaimana dengan pilkada Desember 2020 nanti, kalau melihat penjelasan tadi nampaknya agak sulit untuk diselenggarakan Desember 2020. Ini di awal nih seperti itu. Tapi saya ingin menjelaskan dulu hal-hal yang memang terkait dengan kondisi kita. Yang pertama adalah tentunya tadi Pak Pandu sudah menjelaskan, Pak Arief juga sudah menjelaskan terkait dengan soal COVID-19 ini, yang itu efeknya luar biasa dan dahsyat sekali, dan ini menjadi pandemi global yang per 19 April ini sendiri sudah yang terpapar, yang data real yang saya dapatkan sudah 6.248 kasus yang ada dengan 535 kematian. Ini kan luar biasa sekali. Dan pemerintah sudah mengkategorikan ini sebagai bagian dari bencana nasional. Bahkan prediksi-prediksi di media kan sudah muncul ya. Prediksi misalnya sekitar bulan Juli akan terjadi puncak, dan tadi penjelasan Pak Pandu yang luar biasa. Bahkan Pak Presiden juga memprediksi baru selesai sekitar akhir Desember 2020. Nah, dengan kondisi seperti ini dan dengan konteks kebencanaan nasionalan, ini sebenarnya sudah sangat real bahwa COVID-19 ini memang harus diperangi dan harus benar-benar fokus. Jadi kalau kita tidak fokus, nah nampaknya akan mengalami problem yang memang cukup panjang seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan Pilkada 2020 yang nanti akan menjadi catatan penting yang sudah dibuatkan opsinya oleh KPU dan juga diamini oleh pemerintah dan DPR? Kalau saya melihat bahwa kesimpulan rapat atau rapat dengar pendapat itu kan ada catatan. Ada catatan yang terkait dengan misalnya bahwa nanti akan diadakan RDP lagi ketika melihat kondisi terkini. Nah, saya melihat bahwa mekanisme proses penyelenggaraan kan tidak bisa harus menunggu dan menunggu. Harus ada kepastian, harus ada kepastian hukum, harus ada kepastian tahapan, kepastian regulasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang juga perlu kita kritisi terkait dengan soal-soal seperti itu. Nah, catatan saya Mbak Titi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama adalah konteks demokrasi. Betul tadi Mbak Titi sampaikan bahwa demokrasi itu sejatinya ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama kompetisi, yang kedua adalah terkait dengan partisipasi publik, dan ketiga adalah kebebasan sipil. Kompetisi dalam konteks free and fair election itu direpresentasikan melalui pemilu pilkada. Yang itu harus sehat. Sehatnya free and fair election, tapi dalam konteks sekarang ya memang harus sehat. Nah, kategori sehat ini kan juga tidak hanya dalam konteks bagaimana partisipasi publik dengan pemilihnya saja yang sehat, tapi juga penyelenggaranya juga harus sehat, dan juga peserta pemilunya juga harus sehat, partai politik dan pasangan calon yang ada. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah ada kepastian, apakah ada semacam jaminan bahwa ini juga bisa dilakukan? Itu yang pertama yang perlu menjadi catatan penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa election is predictable procedure, but election unpredictable result. Segala sesuatu yang memang ada di dalam pemilu itu sesuai dengan prosedurnya, ada prosedurnya, jelas prosedurnya di awal. Jadi ini yang memang juga harus ada kepastian. Konteksnya kepastian hukum, aturan yang jelas, regulasi yang jelas, tahapannya yang jelas, penyelenggara dan anggarannya juga jelas, SDM-nya juga jelas. Nah, ini kan harus dijelaskan. Saya tidak membayangkan kalau misalnya KPU sekarang harus menyiapkan berbagai aturan-aturan yang itu nanti harus didiskusikan sampai dengan Mei. Karena BNPB sudah menargetkan tanggal 29 Mei, kan seperti itu keputusannya. Ini harus dikebut oleh KPU menyampaikan itu dengan berbagai konsultasi yang ada soal peraturan-peraturan yang ada. Ini nggak akan mungkin ketika nanti Mei ternyata COVID belum selesai. Karena pertanyaan di awal kan, apakah COVID ini akan selesai dalam kurun waktu yang memang sudah dipastikan? Ini belum jelas, belum bisa dipastikan. Pak Dokter juga tadi belum bisa memastikan bagaimana COVID ini selesai. Nah, sesuatu pemilu itu yang harus diprediksi prosedurnya, sesuatu yang terprediksi prosedurnya harus jelas. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Aturannya jelas, dibuat aturan mekanisme, tahapannya jelas. Saya tidak membayangkan kalau misalnya nanti KPU sudah membuat tahapan per 9 Desember 2020, tapi ternyata COVID belum selesai, apakah juga nanti akan dibuat
terus tahapan-tahapan lagi. Nah, ini kan perlu menjadi catatan. Termasuk misalnya soal penganggaran yang sekarang difokuskan kepada COVID-19 dan termasuk adalah SDM-nya. Bagaimana penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS, dan juga nanti pembentukan badan ad hoc di tingkat KPPS. Ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang ini menjadi kerisauan kita semua, tentunya adalah soal kualitas pilkada, kualitas pemilu kita. Nah, kualitas pemilu itu ada beberapa aspek yang memang menjadi penting. Bagaimana penyelenggara, kualitas penyelenggaraannya itu bagaimana? Mekanisme yang harus dilakukan seperti apa? Jangan sampai karena faktor adanya deadline seperti ini, walaupun kita berharap ya segera selesai COVID ini, tapi ternyata kualitas proses penyelenggaraan yang disiapkan ini sangat buruk sekali. Ini menjadi penting. Yang selanjutnya adalah soal peserta pemilu. Apakah peserta pemilu ada target-target tertentu? Saya juga khawatir misalnya ketika Desember diputuskan ada target-target, ada hidden agenda yang ada. Misalnya soal yang terkait dengan soal petahana dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas pemilu itu dikaitkan dengan para pemilihnya. Kenapa? Karena nanti sebagian aktivitas tahapan itu akan menyentuh para pemilih. Terkait dengan soal verifikasi calon perseorangan, terkait dengan soal pemutakhiran daftar pemilih, terkait dengan soal kampanye. Itu pasti suka tidak suka itu akan bersangkut paut dengan para pemilih. Ketika misalnya pemilih ini tidak dioptimalkan dan tidak diwujudkan dalam satu mekanisme yang cukup baik, saya pikir ini akan problematik dan ini akan menurunkan kualitas pemilu, kualitas pilkada yang memang kita lakukan. Catatan keempat yang ingin saya sampaikan adalah soal teknis penyelenggaraan pemilu, protokol kerjanya. Dan ini kan harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang yang ada. KPU betul-betul harus membuat mekanisme yang sangat inovatif terkait dengan aktivitas yang sekarang dilakukan. Dan itu harus masuk pada peraturan KPU. Nah, hal-hal ini yang saya pikir menjadi poin yang sangat penting yang perlu menjadi catatan. Yang kelima adalah soal anggaran. Nah, soal anggaran ini juga penting. Kenapa? Sekarang kan di-hold, di-freeze dulu anggarannya. Apakah nanti dikembalikan kepada kas daerah dan itu dipakai untuk kegiatan untuk pemberantasan COVID ataukah bagaimana? Ini menjadi penting. Karena ujung-ujungnya adalah yang memang perlu perhatian serius. Nah, ketika misalnya kondisinya terpakai dan lain sebagainya, apakah ada kemungkinan itu akan di-recovery lagi terkait dengan soal-soal seperti ini? Nah, melihat kondisi-kondisi seperti itu yang tadi saya gambarkan, Mbak Titi dan kawan-kawan, tentunya sangat, saya memprediksi sangat tidak mungkin pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020 ini bisa direncanakan dengan baik. Bahwa kemudian ini direncanakan dan juga bisa diselenggarakan dengan sedikit ada pemaksaan gitu untuk diupayakan itu bisa jadi terjadi. Tapi dalam konteks kualitas pemilunya bisa jadi akan ada kerepotan-kerepotan dan tidak menunjukkan kualitas pemilu atau pilkada yang baik. Nah, ini yang memang perlu menjadi catatan. Dan itu yang perlu harus dipikirkan oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah dan juga oleh DPR terkait dengan soal-soal seperti ini. Maka sebenarnya opsi 2, opsi 3 bahkan opsi 3 dengan bulan September 2021 itu saya pikir cukup sangat moderat gitu kan untuk mempersiapkan berbagai hal. Apalagi Presiden sudah dalam Detik Bisnisnya sudah bilang bahwa COVID ini akan selesai di akhir Desember 2020. Jadi prediksi-prediksi seperti itu kan menjadi penting untuk dibaca terkait dengan soal-soal seperti itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan Bu Titi dan kawan-kawan bahwa perlu adanya kepastian ini menjadi sangat penting. Kami juga di para pegiat pemilu, setidaknya teman-teman dari Pusako, Netgrid, Perludem dan juga Rumah Kebangsaan mendesak untuk dimunculkannya Perpu secepatnya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sudah menjadi bencana nasional, penundaan pilkada ini menjadi sebuah keniscayaan dan adanya beberapa kekosongan hukum yang ada. Terutama adalah konteks keserentakan yang itu diatur dalam pasal 201 ayat 6.
Jadi ini menjadi catatan penting yang perlu disegerakan oleh pemerintah terkait dengan soal Perpu. Baik yang materi-materinya kita sudah diskusikan lebih jauh sebelum-sebelumnya, baik itu terkait dengan soal penataan jadwal, soal yang terkait dengan soal MJ, soal APBN yang juga harus masuk di dalam aspek sana, legalitas dan terkait dengan soal akuntabilitas yang harus dimiliki. Saya pikir itu sedikit catatan pengantar Bu Titi dan Bapak Ibu sekalian. Selebihnya kalau kita melihat dari pemaparan Pak Arief tadi dengan berbagai prasyarat-prasyarat yang ada dan juga Pak Pandu dengan berbagai prediksi dan juga catatan-catatan yang luar biasa sangat detail tadi, saya memprediksi bahwa Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember ini agak cukup berat untuk dilaksanakan. Bahwa kemudian tetap akan dilaksanakan, saya khawatir terhadap penurunan kualitas pilkada yang ada. Itu yang dikhawatirkan.